Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, luar biasa ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia. Jejak kemiskinan Jawa Tengah di tangan Capres PDP Ganjar Pranowo. Wow, publik sudah tahu siapa mereka begitu kan ya. Dalam artian bahwa kemiskinan yang terjadi selama ini begitu di Jawa Tengah, wah, kok semakin tinggi begitu kan. Ini padahal ya mengurus Jawa Tengah sudah seperti ini, apalagi mengurus skala besar ya seperti Indonesia ini begitu ya. Tetapi wallahu alam ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, jejak kemiskinan Jawa Tengah ya, Capres PDP Ganjar Pranowo ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan ya si Guntur Romli juga ya nimbrung di sini begitu ya ini. Biar nggak tergoda judul dibaca saja isinya pada saat awal Ganjar menjabat 2017 kemiskinan ya di Jawa Tengah. Ya kita lihat saja begitu ya. Ngurus satu daerah aja tidak mampu ya. Kayak gimana nih Mano ngurus se-Indonesia. Gimana kalau ngurus Indonesia ini? By the way, orang-orang ya pada milih Pak Ganjar karena apa ya? Ya, serius ini nanya, bukan nyinyirin atau apa ya. Kalau Pak Jokowi dulu kan karena dianggap merakyat dan sederhana, apakah alasan juga sama? Kan semakin kalian miskin semakin jaya partainya ini. Orang Jawa Tengah sih udah tahu yang prestasi beliau itu kontennya bagus. Kalau orang luar Jawa Tengah kagum karena melihat dari konten-kontennya yang nampak bagus, tapi kenyataannya ya, momen ya, semakin miskin semakin mudah dipolitisasi ya. Mantap ya, sukses datang untuk Indonesia ya. Kemiskinan itu memang dipelihara karena di kantong-kantong miskin mereka mendulang suara. Ya, bisa saja apa yang saya bacakan pro dan kontra ini sangat menarik begitu ya. Dulu kalau jadi presiden banjir DKI mudah bisa diatasi kalau ya moga-moga nih kemiskinan mudah diatasi. Padahal Pak Tri sudah mengatakan seperti ini, sindiran orang PDP buat Ganjar. Kalau dia gubernur berhasil, kenapa Jawa Tengah masih pun menjadi provinsi termiskin ya? Prestasinya apa ini? CNN kok gini ya beritanya, ini ada pro dan kontra begitu. Tapi melihat isi dari beritanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Ganjar ya, wah ini luar biasa begitu ya. Ganjar tidak punya konsep pemerintahan yang baik setelah jadi gubernur Jawa Tengah. Kok CNN Indonesia media yang besar kok promosikan Ganjar ya, otaknya di mana ya? Inilah kita tahu kita harus menghormati itu begitu kan. Bisa sangat jelas terbaca pas diwawancari Najwa Shihab, beliau hanyalah petugas partai yang akan sangat loyal sama partainya, bukan rakyat. Kemiskinan dan kebodohan memang sengaja diciptakan, disitulah lumbung wong cilik ya. Kemiskinan dan kebodohan ya, ada berkah bagi politikus. Mana ada hidupnya tercukupi dan pinter mau memilih politikus penipu dan hanya mengandalkan pencitraan. Wallahu alam ya. Tetapi mari kita baca apa yang sebenarnya terjadi begitu. Tetapi yang menariknya di sini adalah bahwa ketika ini dilanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar begitu, misalnya program-program Pak Jokowi begitu kan. Ya sama aja begitu kan ya, melanjutkan tidak seolah-olah tidak punya program unggulan di situ begitu. Tetapi kalau Anies Baswedan terpilih, maka semuanya akan berubah ya. Berubah dalam artian bahwa tatanan kita, kelola kita, konsep kita di situ begitu. Dibandingkan dengan ya Pak Ganjar. Pak Ganjar kan sebenarnya ditunjuk ya kalau menang ya melanjutkan kan ekspektasi Pak Jokowi begitu kan. Mulai dari IKN, kereta cepat dan sebagainya begitu kan. Akan susah Ganjar untuk mendapatkan balik suara pada fans bola di Indonesia, termasuk yang sudah kecewa dengan pernyataannya. Mungkin akan golput atau beralih ke calon yang lain. Kurang punya ide, gagasan, dan solusi. Sangat terkesan cuma mengikor. Ada banyak sekali pro dan kontra, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, jejak kemiskinan Jawa Tengah di tangan Capres PDP Ganjar Pranowo. Wah, luar biasa ya parahnya begitu. Dikutip dari CNN Indonesia, ya calon presiden capres dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, ya PDIP Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah ya sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama 2 periode. Bahkan Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan gemar berusukan ke lapangan. Selain itu, ia juga berhasil mempertahankan perekonomian yang solid selama hampir 10 tahun. Kalau kita melihat dari situasi dan perkembangannya, bagaimana dengan angka kemiskinan begitu ya? Mari kita baca. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,27% dan tetap stabilitas ya 5% sampai 2019. Namun saat pandemi COVID-19 lalu perekonomian Jateng anjlok di minus 2,69% ya pada 2020.
Bahkan kemudian pada 2021 ekonomi kembali bangkit meski belum normal menjadi 3,32%. Selanjutnya pada akhir 2022 lajunya kembali di level 5%-an menjadi 5,31%. Bahkan lalu bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah selama di bawah kepemimpinan Pak Ganjar? Ekonomi yang sulit membuat angka kemiskinan di Jawa Tengah cenderung turun selama 1 dekade terakhir. Oke lah, ya tetapi melihat dari ini kok bisa ya Jawa Tengah itu masuk dalam kategori angka miskin begitu kan? Itu kan apa yang disampaikan Pak Tri di situ ya memang dengan adanya di situ begitu kan? Bahkan di PPS ini mencatat 2013 menduduki miskin di Jawa Tengah sebanyak 4,8 juta orang ya, bahkan 14,44% ya. Artinya selama ini kalau kita melihat kepemimpinan Pak Ganjar, wah bisa dikatakan sebagai gagal di situ begitu ya. Setelah setahun padahal yang menerima bantuan dari PHK, bansos dan sebagainya begitu ya, bisa saja tinggi di segitu begitu kan ya. Tetapi melihat ini apakah ini benar data ini atau tidak begitu, saya rasa dari data yang ada begitu kan ada sesuatu yang memang perlu ditelusuri begitu ya. Bahkan ya kenapa kok melihat dalam statistik ini kan mungkin ya dalam artian bahwa ya angka kemiskinan itu memang sangat tinggi sekali di Jawa Tengah begitu. Hampir berapa persen begitu ya. Setelah setahun menjabat ya, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi 4,56%. Namun pada 2020-2021 kemiskinan di Jawa Tengah kembali naik karena adanya ya COVID-19. Kemudian pada 2022 sudah berangsur pulih. Ini ada pro dan kontra, bayangkan begitu kan. Berikut rincian kemiskinan di Jawa Tengah ya. 2017 14,3% ya. Dah, ini kan 2 periode sampai 2022 ya. Dari angka ini hanya turun 4% begitu. Ya, bandingkan dengan DKI Jakarta ketika Anies Baswedan menjabat. Bayangkan begitu ya. 2 periode 8 tahun, bayangkan hanya turun 4%. Wah. Seharusnya 5% begitu. Seharusnya kan kalau dari 14 ya menjadi 5%, turunnya mungkin 10% begitu kan ya. Jadi kalau masih di atas 10% jangan bangga begitu. Itu masuk ke angka miskin begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi sangat menarik untuk kita amati bahwa selama ini ya di Jawa Tengah saya rasa dibandingkan dengan yang lain itu masih miskin begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.